Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dilma Sapriani dengan NIM 22006017. Di sini saya akan memenuhi Kita buka tugas Word UTS terlebih dahulu. literasi digital dalam media BK. Di sini saya akan menjelaskan pengoperasian Microsoft Word Kemudian dan kita besarkan untuk keterkaitannya memperjelas. dalam bimbingan dan konseling. Stay tune. Kemudian kita buka dokumen kosong. Ada beberapa fitur-fitur yang ada di Word. Yang pertama beranda, ditempel. Ditempel ini kita bisa menempel apapun yang kita salin dari luar Word tersebut. Kita bisa menempelnya di tempel ini. Di cut, kita masukkan teksnya terlebih dahulu. Perbesar supaya lebih jelas. Di cut ini kita bisa meng-cut sebagian atau seluruh teks yang kita buat. Kita juga bisa menggunakan backspace untuk meng-cut teks yang kita ingin hapus. Kemudian pada di bawah cut ini sama dengan tempel. Kemudian selanjutnya yaitu font. Kita bisa memilih font. Biasanya di penulisan ilmiah kita menggunakan Times New Roman. Di font ini banyak pilihan font seperti Algerian, Aptos, dan lain sebagainya yang bisa kita coba dalam penggunaan Microsoft Word. Kemudian kita bisa memperbesar atau memperkecil teks dengan fitur yang ini. Biasanya dalam penulisan ilmiah itu menggunakan font 12. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan fitur yang ini untuk mempertebal teks yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya di sebelah penebalan yaitu ada membuat teks miring. Kita bisa juga menggunakan Ctrl I untuk memiringkan teks tersebut. Kemudian fitur selanjutnya yaitu untuk membuat garis bawah pada teks. Kita bisa membuat garis bawah pada teks tersebut. Kemudian sebelahnya yaitu untuk coretan atau garis tengah yang ada pada teks. Kemudian fitur sebelahnya untuk membuat kesan, yaitu misalnya kita ingin mengecilkan angka 2 ini terletak di bawah kiri. Kita bisa menggunakan fitur X yang ada angka 2 di bawahnya. Kemudian untuk membuat dia kecil di bagian atas, kita bisa menggunakan fitur di sebelahnya. Dia akan menjadi kecil bagian atas. Kemudian selanjutnya, selain menggunakan yang ini tadi, kita juga bisa dapat menggunakan yang ini dalam memperbesar atau memperkecil kalimat atau teks. Yang ini untuk memperkecilnya. Teks yang ini digunakan untuk membuat huruf besar di awal kalimat, huruf kecil, huruf besar, dan sebagainya. Bisa kita buat di sini, di fitur yang ini. Misalnya huruf kecil semua, huruf besar saja semuanya, atau kapital huruf depan setiap kalimat.
Kita bisa menggunakan fitur yang ini. Kemudian selanjutnya, yang ini adalah efek teks. Di sini kita bisa membuat efek-efek pada teks yang kita inginkan. Misalnya, efek ada bayangan teks. Kita bisa menggunakan yang ini. Banyak efek-efek yang ada di dalam ini yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, kita bisa menggunakan ini untuk membuat latar belakang warna. Misalnya warna kuning. Di sini kita juga memiliki banyak warna yang bisa kita gunakan. Selanjutnya ini untuk mewarnai teks atau mewarnai font-font yang kita inginkan. Kita juga bisa memilih warna di sini. Kita bisa memilih warna di sini. Warna kuning atau warna lainnya. Kemudian selanjutnya yang ini digunakan untuk membuat poin-poin yang ada di dalam teks kita. Misalnya, poin 1, poin 2, dan seterusnya. Kemudian di sebelahnya yaitu membuat angka-angka pada teks yang kita inginkan. Yang ini untuk poin dan yang ini untuk angka. Kemudian selanjutnya yang ini juga bisa kita gunakan untuk poin dan angka secara yang bisa kita pilih. Selanjutnya, yang ini bisa kita buat untuk rata kiri. Ini untuk rata tengah, rata kanan. Atau rata kiri kanan yang sering kita buat dalam karya tulis ilmiah. Ini untuk mendekatkan teks pada margin. Kita bisa menggunakan fitur yang ini. Sebaliknya, untuk yang ini kita menjauhkan dari margin. Seterusnya ini adalah untuk membuat spasi paragraf. Kita bisa membuat 1,5, 1,15, dan sebagainya. Ini adalah untuk membaca kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Kiri ke kanan ini biasa digunakan untuk tulisan Arab. Ini kita lihat di sisi kanan kiri. Untuk normal, tidak ada spasi atau judul, ini biasa digunakan dalam pembuatan daftar isi. Kita lanjut disisipkan. Halaman sampul ini biasa digunakan dalam pembuatan makalah-makalah atau pembuatan yang menggunakan sampul-sampul halaman. Halaman kosong digunakan untuk menambah halaman yang ada pada Word kita. Kita juga bisa memisahkan halaman pertama dengan halaman kedua dengan menggunakan pemisah halaman.
Kemudian tabel, kita bisa menggunakan fitur tabel untuk membuat tabel yang ada pada Word kita. Inilah fungsi dari fitur yang ini untuk menghilangkan garis-garis pada tabel yang kita bikin. Kemudian selanjutnya ada di gambar, yaitu dengan menyisipkan gambar yang ada di file manager kita. Kita bisa menyisipkan gambar seperti ini. Kemudian selanjutnya bentuk. Kita bisa membuat bentuk-bentuk yang ada pada Microsoft Word pada fitur ini. Kemudian selanjutnya header, folder, nomor halaman, ini biasanya juga dibuat pada daftar isi atau pembuatan nomor halaman. Selanjutnya gambar, ini kita juga bisa menggambar pada Microsoft Word yang kita bikin. Kemudian tata letak. Kita bisa membuat margin yang sesuai kebutuhan kita masing-masing. Biasanya kita menggunakan margin normal. Ini bisa kita gunakan landscape atau portrait yang sesuai yang keinginan kita. Ukuran, kita juga bisa menyesuaikan ukuran dengan Word yang kita inginkan. Ini adalah spasi yang bisa kita ubah-ubah sesuai hal yang kita inginkan. Kemudian lanjut ke referensi. Ini juga sama untuk membuat daftar isi. Ini untuk mempermudah kita dalam membuat Al-Quran ke dalam teks kita. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga dapat menyimpannya. Terima kasih. Baik, setelah melihat pengoperasian Word tadi, saya juga akan menjelaskan sedikit keterkaitan antara bimbingan dan konseling dengan Microsoft Word tersebut. Microsoft Word tersebut sebagai alat untuk menyusun, menyimpan, dan mempresentasikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan dan konseling. Microsoft Word memungkinkan konselor untuk membuat dan menyusun dokumen-dokumen penting, seperti laporan perkembangan, rencana tindak lanjut, catatan sesi konseling, dan lain sebagainya. Dengan adanya fitur-fitur dalam Word, dapat menyusun dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh konseling dengan secara ahli atau profesional. Jadi, bimbingan dan konseling erat kaitannya dengan Microsoft Word tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.